Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media Warga News di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Catatan Jurnalis. Pada kali ini saya ingin menyampaikan terkait situasi cuaca ya pada akhir-akhir ini yang begitu panas luar biasa. Bahkan berdasarkan data di BMKG, panasnya ini mencapai 45 derajat. Ini sangat panas sekali ya, luar biasa. Saya menjadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdul Salam Panji Gumilang, di mana suatu ketika Indonesia akan mengalami yang namanya pemanasan atau dunia, bukan Indonesia ya, dunia akan mengalami yang namanya bencana kekeringan. Bahkan 2-3 bulan yang lalu PBB atau dunia sudah mengatakan bahwa akan terjadi yang namanya situasi yang disebut dengan El Nino, di mana El Nino itu adalah menggambarkan sebuah situasi di mana suhu di permukaan laut Samudra Pasifik itu akan memanas ya. Dan Presiden Jokowi dalam hal ini juga sudah menyampaikan bahwa hari ini dunia akan terancam kekurangan pangan. Ini semua diakibatkan dari yang namanya El Nino tadi. Ya, Presiden Joko Widodo sudah memberikan warning dalam sebuah forum internasional bahwa akan banyak negara-negara yang akan menghentikan ekspor pangannya. Artinya apa? Indonesia akan mengalami kesulitan untuk impor beras yang notabene Indonesia hari ini sampai detik ini dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia masih melakukan impor beras dari negara luar ya. Nah, ketika El Nino ini terjadi, maka bersiap-siaplah Indonesia akan tidak bisa lagi mengimpor beras untuk mencukupi kebutuhan beras di Indonesia. Saya menjadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh KSP Muldoko, yang dalam statementnya mengatakan bahwa untuk menghadapi sebuah bencana kekeringan yang panjang, hanya ada satu orang yang mempersiapkan diri, yaitu Profesor Dr. Abdul Salam Panji Gumilang, dengan konsep green ekonominya. Abdul Salam Panji Gumilang setelah menyiapkan ribuan hektar sawah untuk mencukupi pangan dari sektor beras, bagi yang tentu saja bagi Sivitas Mahat Al-Zaitun ya. Dan ini tidak main-main ya. Al-Zaitun tidak hanya menyiapkan ribuan hektar sawah, namun juga menyediakan dalam, kalau tidak salah, dalam setiap 100 hektar sawah maka disediakan satu yang namanya waduk ya. Di mana fungsi waduk ini adalah ketika turun hujan, maka waduk ini akan menampung air. Dan ketika musim kemarau, maka waduk ini akan mengalirkan air ke lahan-lahan pertanian. Ini ada sebuah konsep di mana
Al Zaitun dapat bercocok tanam, dapat melakukan kegiatan green economy, dan tidak mengenal musim penghujan ataupun musim kemarau. Artinya, Al Zaitun akan tetap bisa melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, walaupun kemarau panjang, ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Jika Indonesia ingin terbebas dari krisis pangan, maka hanya ada satu orang yang dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis pangan tersebut, yaitu Profesor Dr. Abdus Salam Panji Gumilang. Maka ketika hari ini Abdus Salam dipersekusi, dipenjarakan dengan tidak jelas kesalahannya apa, ya. Ini ada suatu kesalahan yang fatal bagi negara. Jadi pesannya hanya satu: bebaskan Abdus Salam Panji Gumilang untuk Indonesia jaya dan Indonesia terbebas dari bencana kekeringan yang akan sangat panjang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Karena hanya Abdus Salam Panji Gumilang yang mempunyai konsep untuk bagaimana Indonesia mampu survive di tengah bencana kekeringan yang sangat panjang. Salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.